Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Nurdiansah. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu rekayasa perangkat lunak. Materi pembahasan yang akan dibahas dalam presentasi ini yaitu ada pengertian dari RPL. Yang kedua yaitu jenis-jenis RPL. Ketiga, manajemen proyek perangkat lunak. Yang keempat, tema KKP yang akan dibahas. Yang kelima, pengertian metode waterfall. Yang keenam, pengertian UML. Yang ketujuh, jenis UML yang dipakai di KKP. Dan yang kedelapan, software pembuatan UML. Pengertian RPL. Istilah dari RPL secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Software engineering mulai diperkenalkan pada tahun 1968 di Engineering Conference yang diselenggarakan oleh NATO. Padahal, ada perbedaan yang mendasar antara perangkat lunak software dan program komputer. RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengodaan, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian tersebut, RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Jenis-jenis dari RPL. Yang pertama yaitu ada perangkat lunak sistem, yang kegunaannya lebih banyak ditunjukkan untuk operasional komputer, seperti yaitu ada sistem operasi, lalu ada penerjemah bahasa pemrogram atau biasa disebut compiler atau interpreter. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak yang kegunaannya lebih banyak ditunjukkan oleh pembantu yang ditujukan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemakai. Contohnya yaitu program paket yang sudah jadi, lalu ada program aplikasi buatan sendiri. Itu adalah contoh dari perangkat lunak aplikasi. Selanjutnya itu manajemen proyek perangkat lunak. Ada 3 fokus dalam manajemen proyek perangkat lunak, yaitu ada people atau manusia. Yang kedua masalah atau problem, ketiga proses atau proses. Manajemen proyek perangkat lunak sendiri yaitu aktivitas dalam memanajemen rekayasa perangkat lunak dimulai sebelum aktivitas teknis diinstalasi dan berlanjut pada keseluruhan batasan, perkembangan, pemeliharaan perangkat lunak komputer. Jadi, ini adalah aktivitas-aktivitas ya dalam sebuah perangkat lunak. Tadi sudah disebutkan ada 3 yaitu people, problem, dan proses ya. Biasanya manusia itu mengerjakannya. Problem itu adalah masalahnya, proses adalah memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana kompresif bagi pengembangan perangkat lunak. Tema KKP yang akan dibahas yaitu perancangan sistem informasi sumber daya manusia atau SDM di Human Resource Department HRD berbasis web. Ini adalah tema KKP yang saya ambil. Nah, di dalam sebuah departemen HRD, manajemen SDM sangatlah dibutuhkan karena banyaknya karyawan di dalam sebuah perusahaan, masih banyaknya data yang tidak teratur, seperti manualnya penginputan data karyawan dalam segi kontrak kerja, pendataan teguran, peringatan, skorsim, klaim cuti, dan lain-lain. Karenanya, dibutuhkanlah sistem ini untuk memudahkan dan mengefisiensikan kinerja di dalam Departemen HRD. Di dalam penelitian ini, penulis mendapatkan kasus di dalam sebuah perusahaan yang manajemen karyawannya masih kurang efektif, seperti yang ada di tulisan ya.
sehingga penulis membuat sistem yang lebih efektif dalam mengatur data. Metode yang digunakan dalam pembuatan sistem yaitu metode waterfall. Metode waterfall yaitu pembangunan sistem secara keseluruhan dilakukan melalui beberapa tahapan atau langkah. Metode pengembangan perangkat lunak ini disebut juga dengan Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan metode pengembangan dari perangkat lunak tertua sebab yang sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC yang paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutannya itu bersifat serial yang harus dimulai dan tidak bisa dilengkap-lengkap. Oleh karena itu disebut dengan metode waterfall atau air terjun. Tahap-tahapnya yaitu ada requirement analysis. Dalam membangun sistem pastinya kita memerlukan sebuah data. Nah, di awal ini kita harus memulai mengumpulkan data dengan cara metode diskusi, observasi, wawancara, yang kemudian diolah menjadi informasi-informasi yang digunakan untuk membangun sistem. Yang kedua yaitu sistem dan software design. Setelah melakukan requirement analysis, kemudian penulis melakukan desain sebuah tampilan terhadap sistem yang nanti dibuat sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga yaitu implementation and unit testing, yaitu memulai pengkodingan atau memulai proses dari sebuah sistem ya, di coding. Selanjutnya yaitu ada integration and system testing. Setelah sistem sudah selesai, dilanjutkannya yaitu dengan tahapan testing, yang dimana sistem akan diuji keberhasilannya dan kesesuaiannya apakah sudah sesuai, apa belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kelima yaitu operation and maintenance, dimana di tahap akhir, kalau sebuah sistem sudah jadi, pasti ada namanya maintenance. Nah, ini adalah tahap terakhirnya, di mana sebuah sistem akan dimonitoring dan terus di-maintenance jika ada kerusakan. Selanjutnya yaitu ada pengertian UML, atau bisa disebut dengan Unified Modeling Language, yaitu suatu metode pemodelan secara visual yang berfungsi sebagai sarana perancangan sistem berorientasi objek. Menurut Rosa Salahuddin 2011, UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk menggambarkan kebutuhan. Nah, di dalam sistem kita harus membutuhkan namanya UML. UML itu juga bisa disebut struktur ya. Jenis UML yang digunakan dalam KKP yaitu use case diagram. Use case diagram adalah suatu urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case dijalankan melalui cara menggambarkan tipe interaksi antara user suatu program atau sistem dengan sistemnya sendiri. Jadi, use case ini bisa disebutnya sebuah interaksi si sistem ini yang menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna, aktor dengan sistem yang sudah ada. Nah, ini adalah simbol dari use case diagram. Nah, ini ada aktor, terus use case-nya. Nah, ini use case-nya itu sebuah lingkaran ya, hampir seperti lingkaran oval lah. Association, generalisasi, include, dan extend. Nah, ini bisa dilihat gambar-gambarnya. Selanjutnya itu dari contoh use case diagram. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Di sini ada pengguna. Nah, yang di oval-oval ini adalah
menu-menu yang menu-menu yang ada di sebuah sistem ya. Nah, di sini kayak halaman-halamannya, misalnya kelola data admin dan lain-lain gitu. Nah, di sini pengguna dan admin itu ada hak aksesnya yang bisa digunakan. Yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram ialah suatu yang menjelaskan tentang alur kegiatan dalam program yang sedang dirancang. Bagaimana proses alur berawal, keputusan yang mungkin terjadi, dan bagaimana sistem akan berakhir. Activity diagram juga dapat menjelaskan metode paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram yaitu bisa dibilang berfungsi sebagai action atau aksi dalam sebagian besar transisi, yaitu internal processing. Simbolnya yaitu nih, ada simbol-simbolnya ya. Contoh dari simbolnya bisa dilihat. Nah, ini adalah dari contoh activity diagram. Berawal dari sistemnya itu masuk atau login. Nah, kemudian dia muncul tampil menu utama. Nah, dalam menu utama ini dia ada pilihan kayak misalkan kelola admin, kelola barang, pesanan, dan lain-lain. Sesudahnya yaitu keluar. Ini yang simpelnya ya. Selanjutnya yaitu ada sequence diagram, yaitu suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan, memberi tanda atau petunjuk. Sequence diagram berkaitan dengan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Nah, yang sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi termasuk pesan yang dipakai saat instalasi. Ini ada contohnya. Contoh ya, dari sequence diagram ini sebuah pegawai ya. Pegawai yang ingin mengakses menu-menu dari sistem tersebut. Nah, di awal dia memasukkan user dan password, kemudian akan masuk ke login. Maksudnya dari pegawai akan memasuk login form. Nah, di sini yang satu ini adalah aksinya, yaitu masukkan user dan password. Kemudian ada validasi. Validasi itu dari data login, dari data login itu terjadi validasi. Jika sukses, ia akan lanjut ke tahap 4 yaitu login sebagai pegawai. Nah, ada adminnya juga. Jika admin masukkan user dan password ke dalam login, selanjutnya akan divalidasi ke data login atau database. Setelah login sukses, kemudian akan lanjut. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, yaitu ada software pembuatan UML. Dalam sebuah pembuatan UML, pastinya kita harus membutuhkan software yang tepat. Karena pembuatannya yang tidak mudah dan banyaknya gambar-gambar yang sulit digambar tanpa adanya software UML. Ini adalah contoh-contohnya, yaitu ada Daya Diagram Editor, YID Graph Editor, yang ketiga ada Think Composer, 4 Pencil Project, 5 LibreOffice Draw, 6 Diagram Designer, 7 Plate UML, 8 Draw.io, dan lain-lain. Yang pertama yaitu ada Daya Diagram Editor. Nah, di sini juga bisa membuat flowchart dengan sangat mudah menggunakan software ini karena interface yang tidak terlalu kompleks dan mudah dipahami. Terdapat banyak bentuk-bentuk standar seperti UML, basis data, dan sirkuit. Flowchart yang berhasil dibuat dapat diunduh dalam bentuk JPG, PNG, hingga GIF. Nah, ini juga bisa dipakai di Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, ini adalah contoh dari softwarenya. Selanjutnya itu ada YID Graph Editor. Sama seperti sebelumnya,
Meskipun dari segi tampilan software ini terlihat sedikit lebih kompleks dibandingkan DAI-A, tetapi interface yang diusung tetap sederhana. Sama sepertinya, aplikasi ini adalah aplikasi membuat IRD, UML, DFD, dan komputer network. Sama seperti sebelumnya, juga dapat diunduh dalam bentuk PNG, PDF, SVG, atau JPG. Nah, ini adalah contohnya dari software YED Graph Editor. Selanjutnya yaitu ada Think Composer. Jika dibandingkan dengan YED dan DAI-A, Think Composer memiliki tampilan yang lebih kompleks dan profesional. Karena software ini memang dirancang untuk yang sudah mahir. Jadi ini softwarenya yang benar-benar sudah mahir, udah ngerti gitu. Think Composer juga bisa didapat secara gratis dan digunakan di PC dengan berbagai sistem operasi dari Windows 7, 8, Vista hingga XP. Ini adalah contohnya nih. Banyak kegunaannya ya, ada banyak, lebih kompleks. Yang keempat yaitu Pencil Project. Pencil Project merupakan software dengan berbagai fitur shape dan interface yang cukup simpel. Software ini biasanya digunakan secara gratis dari website resminya. Pencil Project juga telah terhubung dengan OpenClipArt.org yang sangat membantu terutama untuk mendapatkan clip art. Ini adalah software-nya ya. Di sini dia bisa terhubung dengan yang tadi, bisa terhubung dengan OpenClipArt.org. Selanjutnya itu adalah LibreOffice Draw. Sama seperti yang sebelumnya ya, jika kamu membuat flowchart yang kompleks, maka software ini harus diperhitungkan karena hal tersebut workflow LibreOffice Draw bisa berukuran sampai 300 cm kali 300 cm. Jadi ini bisa lebih luas lagi ya ukurannya. Ini adalah contohnya dari softwarenya. Nah, ada ukurannya juga tuh, garisnya kan 77 cm gitu. Selanjutnya itu ada diagram designer. Diagram designer memiliki interface yang sangat sederhana, terdapat lebih dari 25 simbol yang dapat digunakan untuk membuat diagram, termasuk bagan alir. Nah, di sini juga untuk menghasilkan diagram dalam berbagai format seperti PCX, MNG, ICO, CUR, dan GIF atau GIF. Selain itu, diagram designer juga menyajikan tampilan dengan berbagai bahasa internasional. Jadi bahasanya bisa banyak yang nggak harus bahasa Inggris doang. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Selanjutnya ada Plan UML. Plan UML. Jika kita merasa membuat flowchart itu secara manual terlalu melelahkan, nah, di sini kita bisa mencoba Plan UML. Kenapa? Karena menghasilkan flowchart dengan bantuan bahasa script. Jadi kita membuat script emang agak ribet sih ya kita nulis script. Cuman kalau yang lebih pro mungkin lebih enak pakai script gitu. Merupakan aplikasi membuat diagram seperti flowchart atau diagram alir yang berbasis Java. Sehingga kamu perlu memiliki Java terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Jenis diagram yang dihasilkan dari software ini seperti sequence diagram, class diagram, timing diagram, network, hingga Gantt chart. Ini adalah contoh dari software Plan UML. Yang kedelapan yaitu Draw.io adalah software yang tepat jika kamu sedang ingin membuat grafik yang cepat dan tidak menggunakan fitur yang banyak. Karena apa? Karena Draw.io ini bisa diakses secara online. Jadi kita tinggal mengetik di web saja, tulis Draw.io, ia akan muncul tanpa harus menginstal sebuah software. Nah, ini adalah yang paling efektif ya, yang paling cepat. Nah, ini adalah contoh dari software Draw.io. Nah, Draw.io ini juga ada softwarenya juga, bisa di-download.
Jadinya sangat efektif sekali. Ya, itu saja yang saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.